Guys, hari ini gue mau nge-review salah satu saham yang menurut pendapat gue mungkin kalian udah nggak asing lagi nih, yaitu saham Telkom. Nah, saham Telkom ini juga menarik juga karena memang menjadi beberapa opsi buat orang-orang di luar sana juga. Tapi sebenarnya saham Telkom ini bagus apa enggak sih menurut pendapat gue? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Jadi pertama-tama gue ingin disclaimer dulu ya teman-teman semua, bahwa pertama investasi itu pasti mengandung resiko ya, punya potensi keuntungan pasti punya potensi resiko juga. Kedua, keputusan investasi ada di kalian sendiri. Oke, jadi pertama gue harus kasih tahu dulu, Telkom itu apa sih? Jadi Telkom itu mungkin kalian kenal, kalian pakai misalkan telepon rumah atau kalian menggunakan ya telepon lah rumah. Nah, itu biasanya dari Telkom juga tuh. Nah, Telkom itu sebenarnya juga ada beberapa lini usaha lain. Misalkan Telkomsel itu merupakan salah satu lini usaha mereka juga. Jadi kalau misalkan pakai HP terus kalian providernya Telkomsel, nah itu juga merupakan salah satu lini usaha dari mereka. Seperti itu. Atau mungkin kalian pakai IndiHome, nah itu merupakan salah satu lini usaha mereka juga nih. Jadi lebih ke jaringan ya usaha mereka tuh seperti itu. Dan kalian bisa lihat nih beberapa anak perusahaan mereka seperti itu ya, atau anak usaha mereka. Nah, itu sekilas soal pengenalan Telkom ya. Nah, Telkom sendiri sebenarnya bagus apa enggak sih gitu loh. Dan kalau misalkan gue lihat dari laporan keuangannya, nah laporan keuangan tuh banyak macam ya guys. Biasanya karena terlalu banyak, gue coba untuk review dari rasionya ya, rasio-rasionya untuk tahu secara simpel dan singkat aja kira-kira seperti apa sih saham ini. Nah, gue lihat pertama kali dari return on equity. Nah, return on equity gue pengen tahu nih, apakah dari segi pengelolaan modalnya efisien apa enggak nih si Telkom ini. Dan ternyata di sini adalah efisien, yaitu 21,9 ya. Tapi memang ada penurunan 1% ya dibandingkan kuartal 2. Ini kan baru keluar kuartal 3 nih, kuartal 4 belum kan. Nah, tapi di sini ada penurunan ya. Tapi return on equity segini biasanya gue ngeliat tuh kalau kita bandingkan dengan beberapa saham lain di industri yang sama, itu masih sedang lah gitu. Cukup bagus tapi sedang gitu kalau menurut pendapat gue. Karena ada yang lebih gede dan ada juga yang lebih kecil. Seperti itu. Lalu gue juga ngelihat daripada return on asset. Return on asset, gue pengen tahu apakah dari segi pengelolaan aset ini efisien apa enggak perusahaan ini. Ya, semakin tinggi ROA-nya atau return on assetnya, berarti semakin bagus, semakin efisien. Di sini adalah 9,5%. Dan di sini masih positif. Artinya pengelolaan asetnya itu masih efisien, gitu ya. Kalau pengelolaan asetnya itu efisien berarti ya bagus. Tapi pertanyaannya kan bagus atau enggak bisa dilihat dari berbagai macam aspek. Kita lihat dari kuartal sebelum atau kita lihat dengan perbandingan dengan kompetitor. Tapi kalau di sini ya di sini meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya dan positif, itu hal yang bagus ya. Itu dari segi ROA-nya. Lalu, gue juga ngelihat dari earning per share. Jadi earning per share itu gue pengen tahu nih, apakah laba per sahamnya itu bagus apa enggak nih. Kalau laba per sahamnya atau pendapatan yang didapat dari per lembar sahamnya itu bagus, ya berarti ya kenapa gue nggak pilih gitu kan. Di sini 224,49%. Ya kalau udah segini, bagus guys. Karena artinya berarti gede nih hasilnya. Biasanya kalau EPS itu yang gue lihat puluhan, itu udah bagus lah, udah lumayan. Di sini udah ratusan, berarti kan ini udah oke. Kalau kita lihat dari satu aspek ini, ya. Lagi-lagi kalian jangan menyimpulkan semua dulu, gitu. Kita harus lihat semua aspek dulu penilaian. Seperti itu. Itu dari segi earning per share. Lalu gue juga ngelihat daripada price earning ratio. Nah, price earning ratio ini sebenarnya krusial dan mungkin banyak perdebatan juga di orang.
Ada orang yang bilang kalau udah pernya di atas 10 itu udah kemahalan. Ada yang 20 baru kemahalan ya. Di atas 20 baru kemahalan. Tapi semuanya setuju kalau misalnya udah di atas dari 100 itu kemahalan ya. Kalau gue sendiri memandang ini kan 11,4 ya. Pernya ini masih tergolong ya oke gitu loh. Masih tergolong kecil. Tapi kan balik lagi, itu sudut pandang orang ya guys ya. Nah, di sini ya udah oke lah. Dan kalau kita lihat dibandingkan kuartal sebelum, ini tuh udah berkurang itu pernya. Berarti kan bagus gitu loh. Ya, itu seperti itu. Karena kalau udah terlalu tinggi, biasanya orang beranggapan bahwa, oh kalau misalnya pernya udah tinggi, biasanya jalan satu-satunya itu adalah turun gitu loh. Jadi kemungkinan bakal harga sahamnya turun itu gede. Tapi kan kita nggak ada yang tahu ya. Nah, di sini makanya kan di sini kalau menurut gue udah oke lah gitu, nggak kemahalan, nggak kemurahan gitu loh. Dan di situ kalau misalkan udah segini kan masih ada potensi untuk naik seperti itu. Itu dari segi pernya ya. Lalu dari segi dari debt to equity ratio. Nah, debt to equity ratio biasanya gue pengen tahu nih, apakah perusahaan ini banyak hutang apa enggak gitu loh. Kalau misalkan utangnya itu banyak ya, berarti ya itu bisa jadi buruk, bisa jadi baik. Biasanya itu lebih cenderung ke buruk ya guys. Nah, kalau debt to equity ratio-nya gede ya, di sini debt to equity ratio-nya gede, yaitu 113%. Tapi kita jangan nyimpulin dulu ini buruk ya. Nah, ini 113%, tapi kalau kita lihat di kuartal sebelum, utangnya itu udah mulai menurun. Artinya, ya di sini udah ada perkembangan, udah bagus nih. Ya, tapi balik lagi, kalau misalkan perusahaan ini punya utang banyak, kalau misalkan ternyata aset lancarnya itu dia lebih banyak, ya, dibandingkan hutang lancarnya, ya, berarti ini satu aspek bagus nih. Nah, biasanya gue ngelihat itu dari current ratio. Current ratio tuh gue pengen tahu apakah kemampuan si perusahaan ini untuk melunasi utangnya itu tuh gede apa enggak gitu. Kalau di sini current ratio-nya adalah 64,1%. 64,1% itu sebenarnya ini kan berdasarkan aplikasi ajaib ya. Tapi kalau mungkin lo di Stockbit itu 0,64 mungkin ya. 0,64 itu kurang daripada seharusnya. Menurut pendapat gua kalau yang bagus itu satu atau mungkin dengan kata lain di aplikasi aja mungkin di atas dari 100 ya. Kalau di atas dari 100 berarti itu udah bagus gitu loh. Kenapa? Karena berarti aset lancarnya tuh lebih gede gitu loh dibandingkan utangnya nih gitu. Kalau misalkan aset lancarnya lebih gede kan berarti oh kalau misalkan ada utang gede ya atau misalkan dia mau minta utang lagi, bank pun percaya gitu atau mungkin institusi finansial lain lebih gampang untuk memprosesnya karena berarti si perusahaan ini mampu nih untuk bayar utang kayak gitu. Gampangnya kayak gitu. Dan di sini tuh masih kurang walaupun memang udah lumayan. Nah, ini merupakan salah satu kelemahan juga yang gue lihat ya, seperti itu. Itu dari segi dividen per share. Nah, biasanya gue juga ngelihat daripada dividennya. Apakah perusahaan ini bagi dividen apa enggak? Nah, saham itu macam-macam ya guys. Ada yang perusahaan bagi dividen dan ada yang enggak. Kalau di sini dia bagi, ternyata 2 kali. Ya, total-total 154,07% ya. Di sini 154,07 ya. Jadi lu tinggal kaliin aja sama per lembar saham yang lu punya. Ya, semakin banyak per lembar saham yang lo punya, berarti semakin gede yang lo dapat. Nah, di sini 154 menurut pendapat gue udah gede guys, gitu. Karena rata-rata gue ngelihat dividen tuh biasanya puluhan, itu aja udah oke gitu. Ini udah ratusan, berarti bagus. Dan di sini juga gue bisa mengasumsikan bahwa, oh berarti mereka tuh pembagian keuntungannya lebih fokus kepada dividen dibandingkan mungkin price-nya. Itu dari sudut pandang gue. Seperti itu sih, dan sejauh itu yang gue lihat seperti itu kalau untuk Telkom sendiri ya. Tapi balik lagi semua ke kalian ya guys. Gitu. Masih banyak aspek lain yang bisa kalian lihat, iya gitu. Kalian bisa lihat daripada price performance. Gimana nih secara 5 tahun, 10 tahun terakhir. Oh 10 tahun terakhir ternyata cuman untungnya 100% misalkan atau berapa persen. Tapi balik lagi ke kalian. Itu seperti apa ya. Dan mungkin masih banyak aspek lain. Kalian bisa lihat laporan tahunan ya. Laporan tahunan kalian pengen tahu nih. Oh kira-kira bagaimana perkembangannya dari segi pendapatannya bagaimana, dari ininya bagaimana, terus lini usahanya apa aja. Nah itu bisa jadi kalian opsi nih untuk review juga. Tapi kan gue nggak mau nge-review sebanyak itu ya. Gue review yang inti-intinya aja. Tapi semua balik lagi kepada kalian. Kalian bisa lihat tuh, ya misalkan
influencer siapa, kalian gabungin pendapat itu baru kalian bisa mengambil tindakan gitu loh untuk membeli atau tidak. Jadi jangan kalian menerima informasi kalian langsung beli, tapi kalian kaji lagi gitu teman-teman semua. Itu yang gue pengen karena semua subscriber gue yakin pintar-pintar semua dan pasti akan melakukan itu, yaitu kaji ulang. Jadi jangan langsung menerima informasi gue mentah-mentah, tapi digabungin semua baru keputusan investasi ada di kalian sendiri. Oke semuanya, kalau misalkan kalian baru awal mulai investasi saham atau baru mau mulai investasi saham, kalian bisa pakai kode referral gue yang di Ajaib. Ya, kalian bisa dapat cashback berupa reksadana maupun kalian bisa dapat bonus saham tuh. Lumayan kan ketika kalian awal mulai udah dapat saham gratis ataupun reksadana gratis. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.